Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sebagai anak-anak-Mu hadir berkumpul pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah sediakan hati kami masing-masing Bapa, agar apa yang kami dengar kami boleh mengerti. Terlebih kami mau untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Sehingga ini menjadi berkat bagi kami sendiri dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak berkati kami semua yang sudah hadir, begitu juga yang masih belum sempat hadir. Biarlah kiranya kami semua boleh selalu di dalam pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh tiba bertemu muka dengan muka pada saat Engkau datang yang kedua kali. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Sabat semua saudara-saudara yang hadir. Baik, jadi Sabat ini kita berbicara satu topik yang saya juga baru menyadari ini adalah satu topik yang sangat-sangat penting untuk kita semua memahami. Ya, jadi the word diligence. Apa sih diligence itu? Dan seberapa penting diligence itu sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, kita akan pelajari ini untuk menjadi berkat tentunya bagi kita, baik bagi kita sendiri secara pribadi, maupun bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi siapapun yang kita kenal, di dalam segala bidang di dalam kehidupan kita, baik di dalam usaha, pekerjaan, maupun di dalam rumah tangga, di dalam mendidik anak, dan segala hal. Diligence ini memegang atau memiliki satu peran yang sangat-sangat penting. Jadi saya harap semua konsentrasi dan dengar baik-baik dan jangan lewatkan. Oke. Jadi apa sih kata diligence itu? Kalau saya lihat di kamus, dikatakan diligence itu adalah satu hal, ada kata constant. Constant and earnest effort to accomplish what is undertaken, persistent exertion of body or mind. Jadi luar biasa dikatakan diligence itu adalah satu usaha yang sungguh-sungguh, tetapi bukan hanya sungguh-sungguh, tetapi juga persisten. Persisten itu konstan, tetap untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana seriusnya ini adalah melibatkan seluruh tubuh kita, fisikal maupun apa kita punya mind dikatakan. Saya mungkin boleh sedikit mendekati kalau saya kasih gambaran seperti sebuah pesawat terbang. Kalau saudara lihat di gambar di sini pesawat terbang. Pesawat terbang itu kalau sudah take off, saya rasa kalau di depan ada awan tebal atau ada angin sedikit atau bagaimana, dia nggak mungkin memberikan berita kepada penumpang, mohon maaf kami stop dulu sebentar di sini. Stop sedetik, 2 detik aja udah hancur, turun jatuh, hancur ke bumi. Jadi kalau kita lihat diligence itu mungkin agak cocok kalau dikatakan hidup seperti pesawat terbang, saudara. Jangan berhenti sebelum kita mencapai apa? Tujuan. Memang pesawat terbang itu tentunya nekat kalau ke tujuannya terus ternyata badai nggak bisa dilalui. Tapi tujuan utama dari sebuah pesawat terbang adalah mencari daratan. Jangan berhenti sampai belum ketemu daratan. Mungkin tujuan awalnya mungkin ke Amerika tadinya, tapi karena ada suatu cuaca yang tidak memungkinkan, pasti dia akan pilih landing ke daerah lain yang terdekat. Jadi ketujuannya adalah mendarat dari pesawat terbang. Jadi kita lihat juga dalam gambar-gambar ini, apakah di dalam pekerjaan. Kalau saudara bekerja, membuat usaha, lalu kita pelin-pelan. Beberapa bulan kita coba ini dulu, pikir-pikir lagi, susah Kayaknya banyak juga orang bilang, nggak mungkin berhasil lah, begini-begini, udah ganti lagi. Akhirnya saudara keburu sudah tua, nggak ada satu usaha pun yang saudara sudah bisa rintis dan buat. Karena ganti-ganti haluan terus. Coba kita bicara olahraga. Nah, ini udah paling bener deh. Semua orang, siapa sih di antara kita di sini yang nggak mau punya badan yang ideal?
wow, badannya ideal secara fisik, awet muda, kelihatan fresh, sehat dan segala. Betul. Semua punya kemauan itu, saya jamin. Cuma siapa di antara kita yang sudah bisa mencapainya? Kelihatannya segelintir orang. Kenapa, saudara? Karena tanpa sifat diligence itu, kita ini mungkin olahraga cuma apa ya? Orang bilang panas-panasnya doang, hangat-hangatnya aja di awal. Oke, seminggu, 2 minggu pertama kita baik, kita olahraga. Setelah itu apa, saudara? Kita mulai mundur, mulai jarang, lama-lama tidak melakukannya lagi. Saudara, ini satu pelajaran yang penting buat kita semua, ya, masalah diligence ini. Ya, jadi memang tanpa diligence. Jadi kalau kita lihat slide berikutnya, saya kasih contoh, ini ada video cucu saya, Elijah, pada waktu umur 11 bulan. Mungkin saudara sebentar bisa pelajari dari contoh video ini, dari cucu saya, apa arti dari diligence. Kalau lihat nanti kita perhatikan di video ini, cucu saya tidak menyerah, saudara, tidak menjerit dan marah dan ngamuk. Pada waktu beberapa kali mencoba mengail bebek-bebekan, dia tidak. Coba kita perhatikan video ini sejenak. Yeay, berhasil. Pada waktu berhasil sekali, 2 kali, dia belum puas. Dia masih coba lagi untuk memastikan. Ya. Ya, akhirnya berhasil, ya. Dia coba lagi. Ya, dia tidak ngamuk, tidak marah, dia masih coba lagi, ya. Jadi yang saya mau tunjukkan di sini adalah dari video ini simple, tapi menurut saya ini cukup jelas untuk menggambarkan kepada kita sifat diligence. Cucu saya Elijah, walaupun waktu 11 bulan, surprisingly, dia sudah ada sifat diligence di sini. Satu, dia konsisten, tidak menyerah, walaupun ada kesulitan sekali, 2 kali. Dia tetap berusaha dengan segala upaya, baik secara tubuh, dia coba kontrol tangannya, baik juga secara pikiran, matanya semua konsentrasi kepada tujuan yang dia ingin capai, yaitu menangkap, mengail bebek tadi. Ini satu pelajaran, saudara, buat kita bahwa diligence itu harus dilatih. Jadi bagi kita yang masih punya anak-anak, sayang mainannya saya udah nggak tahu kemana, dulu saya masih beliin dia, mesti dicoba lagi, dilatih kepada cucu saya yang lain. Dan juga kita mesti menemukan permainan-permainan yang melatih sifat diligence ini. Jadi jangan permainan yang sifatnya tidak ada satu tantangan, ya, sehingga tidak melatih ketabahan, ketekunan dari anak-anak ini. Jadi itu perlu dilatih. Jadi kalau kita lihat di sini definisi, dibilang diligence itu adalah 2 unsur. Satu, komitmen, ya, kedua adalah perseverance. Jadi nggak cukup cuma diligence itu istilahnya saya komit dah. Saya mau jadi orang hebat, saya mau jadi tubuh sehat dan ideal, tapi kita nggak punya ada ketahanan. Coba saudara lihat nih orang yang lagi manjat. Ini orang yang lagi manjat tebing. Kalau saudara nggak punya komitmen betul-betul mau capai ke puncak, keinginan aja udah kurang, terus daya tahan juga tidak ada, saudara nggak bakalan bisa kemana-mana. Saudara tidak akan sampai kemana-mana. Ya, jadi semoga kita mengerti sifat diligence ini begitu pentingnya di dalam kehidupan kita. Jadi saya boleh katakan di sini bahwa how important is it? Seberapa pentingkah diligence ini? Saya rasa ini sangat-sangat penting. Diligence adalah the key. Saya katakan the key, kunci to be a great, good or bad person. Jadi saudara mau jadi orang baik atau orang jelek, orang buruk sekalipun, saudara butuh diligence. Mau menjadi pencuri yang hebat, saudara nggak bisa, nggak berlatih. Saudara mau jadi apapun, itu diligence itu, ketekunan itu, konsistensi, persistence kita itu, perseverance kita itu sangat sangat dibutuhkan.
Sebetulnya kalau saya mau katakan, kita ini semuanya sebenarnya diligent sih, rajin sih. Cuma rajinnya bidang-bidang yang berbeda. Ada yang rajin tidur-tiduran aja tiap hari. Akhirnya berhasil juga, saudara. Menjadi tambah gemuk badannya, akhirnya jadi miskin, nggak punya uang. Karena memang kerajinannya itu, diligence-nya adalah kepada hal yang buruk. Ya, saudara semuanya diligence pada satu area. Tapi yang kita mau belajar di sini adalah being diligent in a good perspektif, di dalam area yang baik. Saudara harus diligent. Saudara mau jadi orang yang hebat di bidang apapun, harus mulai bangkitkan sifat diligence ini. Ya. Nah, saya mau ambil contoh. Ya, ini mungkin kita semua tahu nggak ini siapa? Saya sengaja ambil contoh dia. Dia ini adalah Eric Yuan. Dia adalah founder dan CEO dari Zoom. Zoom software application yang sedang kita pakai ini. Ya, untuk khotbah, untuk meeting segala macam Zoom. Jadi ini Eric Yuan, the founder ya. Dan ini istrinya. Saya mau sedikit cerita, contoh saja. Saya ambil kisah hidup dia untuk juga membuktikan bahwa memang sifat diligence ini sangat berperan sekali di dalam kesuksesan seseorang mencapai tujuan hidupnya. Jadi dia lahir 20 Februari tahun 1970, lebih muda dari saya 7 tahun ya, umur 51 sekarang ini, lahir di China. Sekarang warga negaranya sudah warga negara Amerika. Dia dulu lulus bachelor degree-nya di bidang matematika di Shandong University of Science and Technology di China. Lalu anehnya master degree-nya itu bukan komputer, saudara, geology engineering. Coba bayangin, di geologi tentang mining, tentang pertambangan. Ini satu bukti lagi buat kita. Dan saya juga sudah banyak membuktikan di Purwadika ya. Orang bisa berubah karir, saudara. Dari tadinya cuma kerja di restoran, mungkin jadi orang bilang itu barista ya, yang nyediain kopi di Starbucks gitu. Bisa saudara jadi coder, akhirnya mempunyai karir yang bagus. Ini membuktikan bahwa diligence itu betul-betul sangat penting, bisa membuat kita sukses di dalam tujuan kita. Jadi terbukti juga ini, bukan masternya di bidang komputer, tapi hanya di bidang geologi, tetapi bisa berhasil menciptakan sebuah software aplikasi yang populer sekarang ini kita gunakan. Jadi pekerjaannya adalah sebagai businessman sekarang ini, dulu sebagai employee. Ya. Nah sekarang dia punya kekayaan, dikatakan per Maret 2021 sudah mencapai 14,7 billion US dollars. Title-nya dia founder dan CEO dari Zoom Video Communications. Dia menikah sejak tahun 1991 atau 1992 dan mempunyai 3 orang anak. Coba kita lihat lagi kisah lanjutnya tentang dia. Ya, oke. Sorry, saya klik salah. Nah, kita coba pelajari tentang dia lebih jauh ya. Dia sudah masuk majalah Forbes ya, menjadi salah satu orang yang sangat hebat lah pokoknya di dalam mencapai satu prestasi. Nah, kita lihat nomor 1 pertama. As a first year university student di 1987, dia mendapatkan ide ya. Jadi waktu masih kuliah di tahun pertama ya, sebagai mahasiswa di tahun 1987, dia terinspirasi untuk mengembangkan sebuah video teleponi software, sebuah software aplikasi yang bisa berhubungan bicara lewat video secara jarak jauh. Kenapa? Karena untuk bertemu pacarnya yang istrinya sekarang ini selalu membutuhkan 10 jam naik kereta. Jadi sangat melelahkan. Jadi dia sampai berpikir, aduh, saya mau cari cara yang lebih mudah. Nah, ini adalah satu kebutuhan, keinginan dari problem yang dia hadapi. Dan ide itu berasal dari sini pada awalnya. Walaupun memang setelah menikah, ya ngapain lo ketemu deket-deket, nggak perlu lagi video pakai Zoom. Masa saya sama istri saya bicara masih pakai Zoom, keren banget kalau kita pikirin ya. Kalau sudah bertemu secara fisik, kelihatannya sudah tidak perlu lagi. Lalu yang kedua, kita baca lagi kisahnya. Setelah mendapatkan master degree, dia tinggal di Beijing, dan dia mengikuti sebuah training program katanya di Jepang untuk 4 bulan saja. Dia terinspirasi oleh Bill Gates pada waktu itu yang pergi ke Jepang
yang berbicara di Jepang tahun 1995 tentang bagaimana perkembangan masa depan internet segala macam ya, yang kita sudah tahu sekarang kita sudah alami sendiri, sehingga dia ingin pindah ke Silicon Valley. Bayangkan, wah saya harus pergi ke Silicon Valley pokoknya no matter what. Ya, saudara tahu dikatakan dia pada waktu itu tidak bisa bahasa Inggris. Coba, aduh, nekat nggak bisa bahasa Inggris mau pergi ke Amerika. Dan saudara tahu berapa lama dia baru dapat visa untuk pergi ke Amerika? Selama 2 tahun. Dia coba selama 8 kali gagal, ditolak terus saudara, ditolak terus. Baru ke 9 kali dia berhasil dapat visa. Coba kita lihat saja, dari sini kita sudah bisa lihat sifat diligence dari si Eric Yuan ini. Satu, dia committed. I have to go to Silicon Valley. Ya tak? Bayangkan kalau saudara dan saya jadi dia mungkin, atau kebanyakan orang, begitu apply visa 1 kali ditolak, oke lah masih mau coba, 2 kali oke. Saya rasa mungkin umumnya kita 4 kali atau 5 kali udahan, udah deh, maybe that's not the purpose. Udahlah, I quit lah, I stop, I change my dream. Tapi tidak, saudara, ini hanya 8 kali gagal. Saya percaya dia, walaupun 20 kali gagal, itu bisa tercatat kalau sampai 20 kali gagal. Intinya saya percaya dia akan berusaha terus melakukan segala hal untuk bisa dapat visa dan pergi ke Silicon Valley. No matter how many times pemerintah Amerika Serikat itu menolak untuk memberikan visa kepada mereka. Itu adalah satu sifat yang udah kita lihat. Coba kita lihat lagi kisah lanjutnya. Yang ketiga, 4 tahun kemudian di tahun 2011 dikatakan Yuan devised and program a prototype of a smartphone compatible video conferencing. Jadi pakai mobile handphone ya untuk membuat prototipe sebuah software. Waktu itu dia kerja di Cisco, saudara. Kerja di Cisco sebagai salah satu direktur ya untuk di bidang IT technical. Tetapi ide dia ditolak, saudara. Idenya ditolak sama perusahaan, sama bosnya ya, dengan satu alasan dikatakan, aduh sudah banyak aplikasi kayak gitu, udah norak lah kamu, udah banyak. Kamu nggak tahu Skype yang buatan Microsoft, ada lagi Hangouts. Saudara, kalau dengar kisah ini saya mengalami sendiri dalam pengalaman pribadi, kalau saya boleh bersaksi, saudara. Saya punya cita-cita sebetulnya sejak di bangku sekolah SMP, saudara. Saya mau dirikan universitas, saudara, yang besar dan terkenal khususnya di bidang pendidikan komputer. Banyak saudara terdengar, termasuk orang-orang di dalam lingkaran dalam anak saya atau mungkin istri, atau bisa berkata, aduh udah terlalu banyak sekali universitas, udah nggak usah. Tapi saudara, sampai sekarang kalau mau ditanya, saya masih yakin, saudara, kalau saya dikasih kesempatan membangun sebuah universitas, walaupun sudah banyak, saudara, saya akan bisa membangun sebuah universitas yang berhasil, yang besar. Tapi sayangnya memang ya nasib saya mungkin karena hidup di Indonesia dengan adanya peraturan birokrasi yang bikin pusing 7 keliling. Akhirnya saya juga membatalkan, mengurungkan saya punya niat. Ya, itu sebagai sebuah contoh. Sebetulnya orang yang punya sifat diligence itu, dia mempunyai satu keyakinan, dia mempunyai satu keinginan dan usaha yang sebetulnya sulit mungkin orang untuk bisa mengerti. Saudara bayangkan kalau Eric waktu itu dia terima saja, ya udahlah, betul juga sih ya, udah ada Skype, mana mungkin saya bersaing mengalahkan Microsoft. Saudara tahu apa langkah yang dilakukan oleh Eric? Eric berhenti kerja, saudara bayangkan gaji sudah besar, ya, dia frustrated, not being able. Dia sebenarnya punya dream mau menciptakan software itu, kalau diterima oleh perusahaannya Cisco, dia akan tetap bekerja di Cisco, dan akhirnya perusahaan Cisco yang akan bertambah kaya dengan adanya aplikasi Zoom ini. Tetapi sayang mereka menolak, dan hasil itu apa? Dasar orang, kalau saya bilang dengan kata yang agak negatif, dasarnya ya, memang sudah dari sananya Eric ini seorang yang diligence, kalau negatif bilang keras kepala, seakan-akan hampir mendekati dengan keras kepala. Dia berhenti kerja, dia keluar, ya dikatakan apa? Frustrated at not being able to materialize his idea, he decided to resign from Cisco in June of that same year to start a company of his own, which he would call Zoom Video Communications. Despite the fact that even his own wife doubted the success of the project. Saudara bayangkan kalau jadi istrinya Eric, ampun,
Suamiku, udah duit bagus, banyak begini, ada lagi pikir mau bikin usaha. Aduh, saya juga ragu. Dia bahkan saya quote di sini, quote dari perkataannya sendiri. I said to my wife, it will be a very long and hard journey, but I will regret if I don't try. You see, kita bisa lihat bagaimana sifat dari Eric Yuan yang mempunyai sifat diligence itu. Dia bilang memang ini akan panjang dan nggak mudah. Tapi saya akan menyesal kalau nggak mencobanya. Mungkin saya mencoba untuk tidak menyesal. Karena saya udah yakin dan pasti nggak perlu dibuktikan lagi, pasti saya akan berhasil. Ya, walaupun ternyata mungkin impian itu dikubur dan dibawa mati saja. Oke, lalu kita lanjut kisahnya dia. With a clear idea, ya, and a lot of determination, he launched the project. But the path would not be easy. Tentunya tidak gampang, saudara. Many investors rejected because mereka mengconsider, aduh pasarnya udah terlalu jenuh, udah terlalu banyak lah kompetitor, udahlah tidak ada investor. Dia tidak menyerah di situ. Dia terus, he continued to insist until he formed the base team to work on the prototype of his platform. Thus, in May 2012, he launched the first private beta version of Zoom, in which he personally contacted each user who unsubscribed to learn about the weaknesses of the platform and improve them. Lihat, orang yang diligence sampai dia mau turun tangan secara pribadi untuk mencari tahu alasan kenapa customer ada yang unsubscribe dari dia punya software aplikasi untuk tujuannya mengimprove. Ya, jadi kita lihat tuh semangatnya itu, persistensinya itu luar biasa. Lalu the secret of Zoom success is that, kenapa kok dia bisa berhasil ya Zoom ini ya? Kan sudah ada Microsoft dan yang lain, ya. Karena dia lebih mudah dipakai satu. Kedua, dia lebih mudah dimengerti. Ketiga adalah dia gratis, saudara. Dan keempat, aplikasinya itu mengizinkan virtual meeting bisa sampai 100 participants dan maksimum 40 menit gratis. Jadi ada satu keunikan tentunya, saya nggak bicara, nanti saya akan bicara lebih jauh lagi, bahwa bukan hanya diligence semata, saudara tetap butuh pengetahuan yang tepat untuk bisa melakukan sesuatu dengan benar. Tapi kalau tidak ada sifat diligence ini, semuanya sebentar saja, saudara. Nggak akan bertahan lama. Ya, akhirnya belum mencapai hasil, mungkin hampir berhasil, tapi akhirnya tidak berhasil juga. Ya, banyak sekali kisah-kisah kalau kita mau lihat ya orang berhasil karena sifat diligence ini. Saudara, saya juga menyadari. Saudara pernah nggak bertanya begini? Dengan uang yang begitu banyak ya dari Bill Gates misalnya contohnya, atau dari Facebook, kenapa sih beli-beli perusahaan? Kenapa nanti Zoom ini dibeli, yang itu dibeli? Kenapa nggak bikin sendiri? Saudara, karena yang dibeli itu bukan hanya software atau program, yang dibeli orangnya, saudara. Yang dibeli itu Eric Yuan-nya. Kalau Eric Yuan yang nggak ada, juga nggak batal, itu perusahaan nggak jadi beli. Jadi saudara, sifat diligence dari founder, dari seseorang itu sangat penting. Itu yang value-nya sangat tinggi. Jadi bukan berarti asal ada uang, saya bisa bikin perusahaan apa aja pokoknya dan berhasil. Nonsense, saudara. Ini satu bukti bahwa kalau tidak ada orang yang memimpin melakukan misi itu yang mempunyai sifat diligence, maka saudara nggak usah dilanjutkan. Karena nanti di tengah jalan pun akan undur. Jadi kalau kita lihat lagi poin ke-6, kesuksesan dia bagaimana, dikatakan di April 2019 Zoom itu mulai went public, jadi go public. Dia had to manage to become a millionaire after fighting for more than 8 years. Saudara bayangkan, 8 tahun berhenti kerja, lalu hidup susah, harus berjuang, berusaha, akhirnya baru ada berhasil. Saya percaya mungkin walaupun lebih dari 8 tahun akan dijalani. Saya percaya itu, kalau orang-orang yang sifatnya diligence, dia tidak pernah menyerah, saudara, kalau belum mencapai tujuan itu. Itulah makanya kenapa orang-orang itu sukses, kenapa kita itu tidak. Karena kita itu punya keterbatasan, mungkin punya limit, satu titik kita akan menyerah. Itu aja, saudara, intinya. Ya. Kalau kita betul persisten, konsisten, dan tetap tidak menyerah, melakukan sesuatu yang sudah benar arahnya, tinggal masalah waktu, saudara akan berhasil. Kalau ada kisah satu orang, saya ingat ya, dia berenang, saudara, berenang.
menyeberang dari satu teluk ke teluk lain. Nah, dia berenang sudah berhari-hari nonstop dia mau mencapai target. Tapi pada waktu pagi satu hari saya dengar kisahnya, kabut tebal dan dia sudah merasa lelah, saudara. Akhirnya dia menyerah. Saudara tahu ternyata dia menyerah hanya 200 meter jarak dari tujuan. Tapi karena waktu itu kabut tinggi, ya dia pikir masih jauh, dia stop. Jadi ini contoh, saudara, kalau memang tujuan sudah benar, dia mau tujuannya ke pantai tadi, ke daratan itu tinggal masalah persistensi, dia akan capai itu daratan. Tapi sayang dia berhenti, dan ternyata sebenarnya tidak jauh lagi. Banyak kisah, saudara. Ada lagi kisah penambang emas di Amerika. Mereka itu sudah gali-gali, sudah habis beli peralatan penggalian. Sebetulnya akhirnya stop. Stop akhirnya dijual kepada petambang setempat. Ternyata saudara cuma jarak 20 meter di bawah itu emas semuanya. Saudara bayangkan ya bagaimana orang yang tidak bertahan ya akhirnya rugi dan orang lain yang akan menuainya. Jadi ini cerita saja. Memang Eric Yuan keberhasilannya, orang suka bilang hoki loh. Dia hoki, dia berhasil karena ada COVID. Karena ada COVID, akhirnya kita Purwadika juga kalang kabut, cari tools bagaimana supaya education kita tetap bisa berjalan. Akhirnya kita cari Zoom. Wah, hoki. Saudara, tapi harus sadari, apa sih itu hoki? Jangan pernah lupa, saudara, hoki itu bukan semata karena keberuntungan. Saudara tidur-tidur, tahu-tahu ada kangtau, orang bilang ada berkat duit jatuh dari langit. Wah, enternya saudara bolong. Lalu, wah, duit. Emas berapa kilo. Mimpi, saudara, kalau kita seperti itu. Hoki itu bukan begitu. Orang bilang hoki adalah pertemuan. Satu titik. Di mana kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi karena memang si Eric Yuan ini sudah siap dengan aplikasi Zoom-nya, dan datanglah kesempatan itu, yaitu COVID-19 ini, banyak orang dan dunia membutuhkan. Akhirnya it's a great opportunity in the midst of the crisis. Sukseslah dia. Tapi saudara, tanpa diligence dari Eric Yuan, maka opportunity itu akan lewat begitu saja. COVID ya hanya soal COVID. Tidak akan menjadi satu momentum untuk dia mencapai satu keberhasilan. Sekarang dikatakan dia punya capitalization dari perusahaan itu 44 billion dollars. Dan dia sudah secara pribadi itu sudah kaya 7 billion dollars. Luar biasa, saudara. Lalu dikatakan dia sudah masuk ranking 500 richest people in the world according to Forbes magazine. Jadi luar biasa. Kalau kita baca sebelah sini, dia bilang, thus we conclude the story of Eric Yuan, a determined, dia ada kata determined, committed, and ada kata lagi persevering businessman. Benar, saudara, harus bisa determined. Oke, saya mau pergi ke sana. Harus committed. Harus juga ada perseverance. Itu artinya adalah daya tahan. Apapun kesulitan yang harus dijalani, dihadapi, akan diterjang dan akan dihadapi dan akan dilalui. Itu yang terjadi dengan pengalaman hidup dari Eric Yuan ini. Dia bilang, ini statement dia, bahwa you have to keep working hard to make your customers happy. And you have to be in control of your own destiny. What better way to know how your business is working and what you could be doing to improve it than to be listening to your customers all day. Nah, dia quote lagi, dia punya nasihat dari bapaknya sebelum dia pergi meninggalkan China. Work hard and always be humble. Kerja keras dan tetap rendah hati. Ya, itu pesan. Karena memang sifat rendah hati itu penting, saudara. Hanya orang yang rendah hati mau terima didikan, mau mendengar kritikan ya dari customer. Hanya orang yang rendah hati. Kalau orang yang tinggi hati dia bilang, udah aku nggak peduli, enggak, customerku masih banyak, udah sana. Akhirnya bangkrut juga lama-lama. Jadi inilah contoh yang kita sudah pelajari dari seorang Eric Yuan. Saya yakin begitu banyak contoh, saudara. Dan kita nggak perlu lagi diragukan bahwa kalau saudara dengar ada seseorang yang berhasil, pasti di balik kisahnya itu ada karena diligence dari itu orang. Kecuali mungkin dia berhasil jadi kaya karena warisan saja. Kalau cuma karena warisan dia nggak punya sifat diligence, harta itu akan habis, saudara. Percaya saya, ini pelajaran buat kita orang tua. Lebih baik kita membekali anak kita dengan sifat diligence ini. Dia tidak akan susah seumur hidup. Percaya saya. Dia akan menjadi orang yang berhasil. Percaya.
Ya, tapi kalau saudara tinggalkan harta yang banyak, berapapun harta yang banyak tinggalkan kepada orang yang malas, saudara akan habis juga. Itu yang kita mesti camkan, ya. Oke. What the Bible says, ya. Kira-kira kita mau lihat dukungan dari Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang diligence ini? Apakah betul-betul sesuai dengan fakta yang kita sudah lihat? Ya, selaras dengan kenyataan kehidupan di dalam dunia ini. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-24 dikatakan apa? Tangan orang rajin, the hand of the diligent will rule. Jadi saudara ingat ya, diligent itu bukan sekedar rajin, tapi perseverance, punya apa? Tahan banting, ya. Bukan hanya tekun, tetapi apa sih, kebal, kalau kita boleh bilang, ya, kebal terhadap kesulitan dan tantangan. While the slothful atau orang yang malas, ya, will be to put to forced labor, akan hanya menjadi budak, saudara, budak, bahkan dibilang budak forced labor, ya. Tapi di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan bahwa and let us not grow weary of doing good. Jangan kita apa? Menjadi lelah di dalam melakukan kebaikan. Kita harus diligent dalam arti kata lain. Karena di dalam waktunya nanti kita akan menuai kalau kita tidak give up, kalau kita tidak menyerah di tengah jalan. Itu firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Di dalam Amsal 21 ayat yang kelima. The plans of the diligent. Lihat, bayangkan rencana yang dibuat oleh orang yang diligent itu akan surely, Alkitab bilang, akan lead surely to abundance. Saudara, bukan saya yang katakan. Firman Tuhan menjamin bahwa kalau kita orang yang teguh, konsisten, rajin, perseverance, ya, banyak isinya steadfastness. Kalau kita bikin rencana, pasti rencana itu akan menghasilkan apa? Kemakmuran. Tetapi siapa yang hanya hasty cuma karena lapar di mata, ya, bikin-bikin rencana yang mau begini-begini, itu akan jatuh kepada kemiskinan. Kita lihat ayat yang lain. Di dalam Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan apa? Tangan orang yang malas menyebabkan kemiskinan, saudara. Tangan orang yang malas atau pelin-pelan, nggak konsisten di dalam bekerja, ya, gampang menyerah, ya, tapi the hand of the diligent makes rich. Jadi itu aja kuncinya, saudara. Kalau kita bicara duniawi saja ya sekarang, ya, saudara ingin anak saudara jadi orang kaya, latih supaya dia diligence mulai dari sekarang. Ya, saya bukan katakan saya orang kaya, tapi saya puji Tuhan saya orang yang berhasil. Saya sangat happy karena saya memiliki segalanya. Saya cukup dalam kecukupan. Saya yang penting adalah saya kenal Tuhan saya. Tapi sifat diligence ini saya sudah terlatih dari kecil, saudara, kalau saudara mau sadari. Ya, saya dibesarkan jauh dari orang tua. Saya lahir di Bogor, saya dibesarkan 14 tahun tanpa orang tua. Orang tua tinggal sudah di Jakarta. Karena alasan fisik, saya nggak tahan panas, saya nggak mau ikut pindah ke Jakarta. Saya tinggal di Bogor. Lucunya, saudara, saya di Bogor aja udah dingin, saya sering buka baju. Rasanya kepanasan. Dulu saya masih kecil seperti itu. Kalau saya udah mulai panas, badan saya ini semua tumbuh merah-merah, bintik-bintik, biang keringat orang katakan gitu ya. Jadi saya sudah lama, tapi kenapa saya bisa berhasil? Setidaknya dari segi pendidikan saya boleh dikatakan saya berhasil. Karena saya sudah mulai melatih sifat diligence ini. Saudara, waktu saya memang saya bandel waktu sekolah di Bogor, akhirnya saya pindah sekolah di Advent di Jakarta. Saudara tahu sejak SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3, saudara boleh tanya, saya bukan mau menyombongkan diri, tapi saya bersaksi bahwa saya adalah juara dari semua juara satu. Dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3. Saya selalu juara umum. Saya lanjut, saudara, sampai ke Amerika. Saya juga sama demikian, saya berhasil. Mungkin istri saya tahu bagaimana profesor saya yang mengajar matematika, sampai dia mau cari bapak saya, dia mau bilang sama bapak saya hebat, anak kamu hebat. Dalam seumur pengalaman saya mengajar, nggak pernah ada satu murid bisa dapat nilai 100 terus, nggak pernah gagal. Kenapa, saudara? Karena saya orangnya rajin berlatih, diligent. Saya setiap hari belajar, bukan tunggu besok mau ujian baru belajar, saudara. Jadi kalau masa ujian, saya lihat teman-teman saya baru belajar, saya mah tidur, saudara, biar fisiknya fit, besok bangun segar tinggal ujian. Kenapa? Karena saya sudah diligence, konstan, saya belajar terus. Itu saya terus tanamkan sifat saya sampai sekarang. Dan ujung-ujungnya saya mendapatkan hasil juga.
Dan itu juga satu perjuangan yang tidak mudah. Tapi sifat diligence ini, saudara jangan pernah ragu. Itu betul-betul akan membuat saudara berhasil. Di dalam Amsal yang kelima, Amsal 12 ayat 27. Whoever is slothful will not roast his game. Jadi siapapun dikatakan yang malas, dia nggak bakalan dapat tuh kalau misalkan berburu, akan mendapatkan buruannya. Tapi the diligent man will get precious wealth. Kembali lagi firman Tuhan sudah tekankan pentingnya sifat apa? Diligence. Mungkin yang pertanyaannya yang sekarang adalah tadi sudah terbukti bahwa untuk berhasil sukses di muka bumi ini, mau jadi orang yang paling hebat dalam sisi kebaikan atau sebaliknya dalam sisi kejahatan, saudara dua-duanya butuh sifat diligent. Ya, itu sudah terbukti dan semoga saudara tidak perlu ragu lagi. Ini adalah kuncinya. Mau berhasil apapun, be diligent, konsisten, persisten, pasti tercapai tujuannya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang ini yang paling penting tujuannya karena kita adalah sebagai anak Tuhan. Ya, kita mau tahu apakah diligent ini juga diperlukan untuk saya get eternal life. Kalau saya sih boleh ngomong secara mudah ya. Waduh. Mau kaya di bumi aja, saudara, kita harus diligent. Apalagi mau dapat hidup kekal yang jauh, tidak ada bandingnya nilainya dibandingkan harta di bumi. Masa ya kita tidak perlu diligent? Menurut saya jawabannya sudah pasti mudah terjawab. Must we? Yes, we must. Kalau mungkin ada kata kuadrat, saya belajar matematika yang jadi kuadrat. Saya mungkin bisa bilang diligent power a million. Jadi kita mungkin very, very diligent to get our eternal life. Lalu mungkin kita bertanya, lah bukannya keselamatan itu anugerah, karunia ya? Bukankah saya tinggal tidur saja, ntar saya diam-diam masuk surga gitu, hidup semau gue saja, seperti apa tahu-tahu masuk surga? Tidak demikian, saudara. Jadi rupanya saya sudah sering sekali mengkhotbahkan masalah bahwa Tuhan itu tidak bersyarat. Kita harus bedakan yang harus dengan yang memang semestinya. Jadi contohnya saudara ya, kalau saya mau tolong orang kelaparan, saya mau tanya, saya bawa nih makanan sama orang udah kelaparan itu, saya bilang, tolong dong buka mulut, saya mau masukkan sendok ini dengan makanan masuk ke mulut, terus tolong dikunyah. Saya mau tanya sekarang, dengan saya suruh dia buka mulut dan kunyah, apakah itu syarat? Lalu orang yang ditolong bilang, wah Bapak nggak punya kasih, mau menolong saya kasih makanan, kenapa mesti saya buka mulut, suruh saya kunyah dan telan? Aduh saudara, itu kebangetan banget. Jadi kalau yang namanya kunyah buka mulut itu udah semestinya, saudara. Jadi kalau kita bicara Tuhan sudah memberikan karunia buat kita untuk keselamatan, lalu dari sisi kita untuk berusaha sekuat tenaga menghadapi semua tantangan yang ada, karena setan akan menghalangi untuk kita bisa kembali memperoleh hidup kekal, hidup bersama Tuhan. Itu bukan persyaratan. Supaya saudara ingat ya, tetap kasih Tuhan itu luar biasa. Cuma-cuma bagi kita. Tuhan, saya senang lah kalau udah bicara soal kasih, nanti kita kelewatan jam ngomongnya terlalu panjang. Saudara nggak perlu ragukan, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak ada hal apapun yang saudara bisa lakukan dan harus lakukan untuk bisa menambah dan mengurangi kasihnya. Kasihnya udah udah sempurna, dia tidak akan pernah berubah. Sekarang, kemarin, dan selamanya. Yang ada cuma saudara dan saya yang kurang diligent. Ya, kalau kita tidak berhasil dalam kehidupan, tanya kepada diri kita, apakah kita memang kurang diligent, kurang rajin, kurang berusaha keras secara fisik dan secara mind untuk mencapai tujuan kita? Ya itu pasti jawabnya. Jangan kita mempersalahkan Tuhan. Kembali sekarang kepada topik, apakah kita harus diligent di dalam mencapai kerajaan surga? Saya kasih gambar ini, banyak orang naik tangga, saudara. Ya, banyak orang naik tangga. Jadi rupanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 itu terkenal ayat dari Petrus ya, yaitu yang dikenal dengan dinamakan adalah the ladder of faith, tangga iman. Kalau saya mau namakan ini adalah ladder to heaven, tangga menuju ke surga. Karena sebab di dalam 2 Petrus 1 ayat 11, nanti kita juga akan baca, itu jelas sekali saudara dikatakan, kalau kita ikuti
7 elemen ini, ya, 8 elemen ini di dalam naik tangga kita dipastikan, dijamin sama Tuhan apa mencapai kerajaan surga. Apa sih tujuan dari tangga ini? Saudara, tujuan dari tangga ini adalah charity paling atas, yaitu kasih kepada semua orang, kasih kepada sesama manusia. Sebelumnya adalah apa? Brotherly love. Love, mengasihi saudara-saudara kita. Saudara, jelas banget saya pernah bahas, saya nggak bawa lagi ayatnya, di Perjanjian Baru bagaimana orang-orang Saduki, orang Farisi bertanya bagaimana syaratnya masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus jawab cuma 2 hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan juga kasihlah sesamamu manusia. Jelas saudara, ini ayat nggak berkontradiksi. Jadi memang kalau kita mau mencapai kerajaan surga, kita harus bisa tumbuh kasih kepada sesama. Jelas saudara, gampang sekali. Memang di surga saudara hidup sendiri aja sama Tuhan. Waduh, saudara egois banget ya. Begitu ada orang lain yang masuk ke dalam surga, saudara ngambek, marah. Itu nggak mungkin saudara. Kita di surga itu hidup bersama. Kita harus hidup dalam kasih. Ya. Jadi di dalam tangga ini dimulai dengan apa? Dikatakan apa? Faith. Nah, ini sebelumnya saya kasih kutipan dulu dalam pena inspirasi, tulisan Ellen G. White, komentarnya tentang khususnya ayat ini ya, Leaders of Christian Virtues, 2 Petrus 1 ayat 5-7. Ellen White mengatakan, in the Christian life, we are to work upon the plan of addition. Jadi di dalam kehidupan kita kekristenan, kita harus memang berusaha menambahkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kita harus tambahkan. Kalau kemarin kita berdoa sehari sekali, ditambahkan menjadi sehari 2 kali. Dalam segala hal yang baik kita harus menambah, harus bertambah-tambah. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan, tanggung jawab Tuhan untuk memultiply. Kalau Tuhan itu bukan addition, multiplication. Jadi Tuhanlah yang akan memberkati kita punya will untuk yang kita tambahkan menjadi apa? Multiply, menjadi growing, ya. Oke. Jadi tangga ini dikatakan dalam firman Tuhan dimulai dengan iman, faith. Kalau saudara lihat di kirinya, ini saya sengaja bikin lagi yang kita sudah bahas, ladder to richness. Mirip saudara, mirip. Memang kalau kita padukan ini, atau kita ambil satu aja yang ladder to heaven, itu saudara akan kaya di dunia dan di surga, saudara. Tuhan bukan mau orang masuk surga terus miskin. Ini juga satu mindset, satu pemikiran yang banyak keliru. Ada orang bilang, saya takut kaya. Aduh ampun, saudara. Nggak usah takut kalau saudara, Tuhan bilang saudara harus jadi presiden Indonesia, jadilah presiden Indonesia, itu iman saya. Jadi ikutin aja. Kalau memang Tuhan suruh kita seperti Ayub, lakukan seperti Ayub. Tapi tidak pernah rencana Tuhan membuat saudara menjadi ekor. Ingat itu. Tuhan selalu mau you have an abundant life. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan aja keduanya. Sama-sama harus ada faith, sama-sama di sini adalah belief. Kalau saudara nggak punya belief seperti Eric Yuan, udah nggak bakalan lanjut lagi. Nggak ada yang sukses. Orang yang nggak punya belief, makanya orangnya hidupnya luntang-lantung. Saya bingung mau ngapain kalau ditanya ketemu, kamu mau ngapain rencana? Aduh, saya nggak tahu. Karena dia nggak belief apa-apa. Ya udah deh, nganggur aja sampai mati gitu, tidur-tiduran aja, gitu kan? Tapi semua itu dipicu, dimulai dengan apa? Adanya belief, faith. Jadi memang faith. Kita harus berdasar kepada iman kepada Tuhan Yesus. Orang benar hidup karena iman. Jadi udah jelas ini, tangga ke surga itu harus diawali dengan iman. Sebab kalau imannya salah, saudara, tidak kepada Tuhan Yesus, maaf ya, saya bukannya mau ngomong gimana, itu surga yang mana yang saudara maksud ya? Surga yang seperti apa ya? Sudah saya jamin bukan surga yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita semua, kalau imannya aja sudah berbeda. Nah, mulai dari iman itu kita harus tambahkan virtue, harus tambahkan perbuatan kita, kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Kita mulai bertobat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, lalu kita mulai melakukan hal-hal yang baik. Itu yang kita haruskan hidup. Karena ada firman mengatakan, iman tanpa perbuatan, iman yang mati, saudara, itu iman yang omong kosong. Jadi makanya tangga yang kedua itu langkahnya adalah kita harus mulai berbuat kebaikan, meninggalkan keburukan. Lalu tangga yang ketiga, step yang ketiga apa? Tambahkan kepada virtue atau kebaikan adalah knowledge, pengetahuan. Ini penting saudara, ada firman Tuhan, ya saya pernah share di dalam pengalaman dengan bangsa Israel, Tuhan mengatakan apa? Karena the lack of knowledge about me, about God, makanya bangsa Israel telah tersesat. Saudara, kita harus
knowledgeable. Jadi sama seperti pencapaian dunia tadi Eric Yuan. Dia harus knowledgeable. Mana bisa dia cuma punya ambisi, pokoknya saya mau bikin aplikasi virtual remote communication seperti Zoom, tapi I don't know how. I never learn. Buktinya dia udah belajar, saudara. Ada bachelor degree-nya, walaupun master degree-nya tidak sesuai, tapi pengalaman kerjanya 10 tahun itu, dia memang di industri IT. Ya. Dia udah belajar, punya knowledge, saudara. Jadi kita pun mesti punya knowledge mengenai heaven. Kita mesti punya knowledge mengenai life, mengenai God. That's why we should never stop learning about our God. Karena banyak orang, saudara, yang salah mengerti tentang Tuhannya, tangganya melenceng. Nggak lurus ke atas, saudara, ke kiri atau ke kanan, lama-lama jatuh. Ya, setelah kita tambahkan knowledge, kita tambahkan apa? Penguasaan diri, self control. Jadi penting ada self control. Jadi seperti Eric Yuan juga, dia punya self control, dia berkorban, dia tidak dulu beli-beli rumah mewah atau apa, uangnya semua dipakai dulu untuk investasi. Ya, kita juga perlu pengendalian diri. Mungkin banyak sekali selera kita, banyak selera yang buruk, keinginan daging kita, tapi kita harus bisa menguasai diri. Ya, setelah itu baru dikatakan diligence. Tampak walaupun saudara udah punya iman, saudara punya kebaikan, punya pengetahuan, punya penguasaan diri, tapi males, nggak bertahan lama gitu. Cuma kadang-kadang, nggak ada guna, saudara. Cuma kadang-kadang kebaktian hari Sabat, saudara. Kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang berdoa, saudara, maaf, iman kita akan bertumbuh kemana, saya nggak tahu. Imannya kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Jadi tidak bisa, saudara. Konsistensi itu perlu kita lakukan. Sehingga akhirnya ada sifat yang penting, godliness. Sifat keimamatan, ketuhanan mulai tumbuh di dalam diri saya dan saudara. Kita selalu cenderung kepada hal-hal yang kudus, hal-hal yang baik, dan akhirnya menumbuhkanlah kasih kita kepada saudara-saudara kita, bahkan kasih kepada sesama kita manusia. Tolong ukurnya gampang, saudara. Kita mau tahu seseorang sebetulnya sudah mencapai di mana, saudara perhatikan aja, uji evaluasi hidup kita masing-masing, sudah di mana kita. Banyak orang yang masih suka ribut, sebel-sebelan, sakit hati sama saudara di gereja, ribut saya nggak tahu, udah di tangga mana. Mungkin jangan-jangan itu tangganya masih di bawah, faith-nya aja masih belum benar. Tapi kalau memang kita sudah bertemu, kita harus tumbuh persaudaraan yang kuat, saudara. Kita tumbuh akan ada toleransi, memaklumi orang-orang yang lemah, dan segala macam sebagaimana layaknya Tuhan Yesus hidup. Jadi bedanya, saudara, kalau di tangga yang kepada richness ini adalah bukan godliness, tapi selfishness. Memang ayat selfishness. Lalu bisnisnya bertumbuh pertama locally, seperti brotherly love itu kan locally. Lalu sampai charity kepada semua manusia atau globally. Jadi bisnis juga begitu, kalau mau bertumbuh growing richness seperti Zoom, tidak hanya locally di China aja atau di Amerika saja, tapi sudah globally sampai di Indonesia, it's around the world. Ya, itu mungkin tangga untuk kita capai kepada richness. Tapi saudara, kalau tangga ini jadikan satu, selfishness kita akan melebur. Tetap ada selfishness dalam arti kata kita percaya diri, tapi kita selalu berserah, selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita bukan hanya akan sampai pada akhirnya kerajaan surga dengan hidup kekal, tetapi selama hidup di dunia ini kita pasti menjadi garam dan terang bagi Tuhan. Ya, ini pelajaran semoga singkat, tapi jangan pernah kita lupakan sifat diligence ini. Marilah kita sama-sama berusaha mulai sekarang. Hidupkan sifat diligence dalam diri kita, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, karyawan kita, semua yang kita kenal. Agar segala tujuan itu akan bisa tercapai. Lalu kira-kira apa yang Alkitab katakan? What the Bible says. Dalam Yakobus 1 ayat 12 bilang, blessed is the man who remains steadfast under trial, yang tetap bertahan di dalam pencobaan, di dalam tantangan. For when he has stood the test, karena pada waktu dia sudah berhasil melalui ujian itu, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10-11 lebih jelasnya dikatakan, therefore believers, be all the more diligent. Bayangkan, saudara, disuruh lebih diligent kita, ya, mungkin dikatakan much more diligent to make certain about his calling and choosing you. For by doing these things, ini adalah kelanjutan dari 2 Petrus 1 ayat 5 dan 7 tadi, saudara. Kalau kita
betul-betul diligent, konsisten melakukan memanjat tangga ke heaven itu, dikatakan kita tidak akan pernah jatuh. Itu jaminan, saudara. Dan ayat 11 dikatakan, for in this way entry into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly provided to you. Jadi pintu masuk ke dalam kerajaan surga hidup kekal itu akan terbuka bagi saya dan saudara. Jadi bukan kata saya, saudara boleh lihat terjemahan dalam Alkitab yang lainnya, itu bagus sekali bahwa memang syarat masuk ke surga harus ikuti pertumbuhan tangga ke surga tadi, tangga iman, tangga untuk Christian life. Kalau saudara sampai ke tangga atas dengan bantuan Tuhan tentunya, sudah pasti kerajaan surga hidup kekal terbuka bagi saya dan saudara. Ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, therefore beloved, since you are waiting for this, be diligent to be found by him without spot of blemish and at peace. Jadi marilah saudara-saudara kita tetap teguh, tetap bertahan, tetap semangat untuk mempekerjakan keselamatan kita. Marilah kita berbuat yang baik terus-menerus, berbuah terus-menerus, ya, tanpa menyerah di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah saudara menyerah dan berpaling kepada lainnya. Mungkin saudara sekarang punya teman atau juga saudara mulai ragu, punya pergumulan. Saudara jangan pernah ragu. Percaya Tuhan saja. Ya saudara, percaya kepada Tuhan. Pasti hidup saudara pasti bahagia. Karena saudara adalah orang tua, saya orang tua. Nggak pernah ya sedetik pun dalam pikiran kita mau menjahati atau mencelakai anak kita. Benar saudara, kita yang sudah berdosa saja, kita pengen anak kita selamat, bahagia, sehat. Coba kalau anak kita sakit, pasti kita makan nggak enak. Ya, bagaimana lagi Tuhan, saudara yang kasihnya sempurna, kenapa kita harus ragukan dia? Sudah pasti dia mau kita hidup berlimpah. Bukan hanya nanti di surga saudara, tetapi juga di dunia ini. Agar kita bisa menjadi terang, Tuhan gunakan sebagai alat menjadi satu contoh kesaksian bagi banyak orang. Agar semua orang disadari. Kembali dari jalan yang keliru untuk kembali ke jalan yang Tuhan. Saudara, semoga firman ini tidak berlalu begitu saja buat kita, untuk kita mau sukses di dunia dan di surga. Mari kita sama-sama berusaha bawa dalam doa untuk tumbuhkan sifat diligence itu, ya. Tapi jangan lupa saudara bahwa jangan langsung kita kemana ke langkah diligence. Udah, pokoknya saya sekarang maunya gigih aja saya lakukan apa, tapi yang saudara lakukan hal yang salah, saudara nanti keliru, nggak nyampe kepada yang baik. Akhirnya saudara mungkin masuk penjara kalau memang saudara diligent kepada hal yang negatif. Jadi hati-hati, kita perlu punya knowledge. Jadi tetap, walaupun tadi Eric Yuan dia punya sifat diligence, dia nggak bakal berhasil kemana-mana, saudara, kalau dia doing the wrong things. Jadi dia have to learn, dia punya knowledge dan segala macam. Baru kalau sudah semuanya benar dengan tuntunan hikmat dari Tuhan, ditambah diligence dari kita, pasti kita akan berhasil. Ya saudara, jadi ingat memang diligence ini is the key. Tetapi bukan berarti kita sembarang mempergunakan sifat diligence itu pada apa saja. Kita mesti berhati-hati untuk mengetahui bahwa diligence kita ini adalah untuk hal yang benar. Saya berharap dan saya juga mau mungkin anak saya, cucu saya semua, coba kita latih semua cucu kita mulai dari sekarang mempunyai sifat diligence itu. Tidak mudah menyerah. Terutama untuk apa? Melakukan perkara yang baik. Tetapi kalau untuk kebiasaan yang buruk, lebih bagus mudah menyerah, saudara. Jangan bertahan keras kepala, mempertahankan sifat-sifat kita yang buruk, yang jelek, membawa kita bukan kepada keberhasilan, tetapi kepada kehancuran. Semoga firman ini membawa berkat bagi kita semua, membawa suatu pencerahan, kesadaran buat kita akan pentingnya arti diligence itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.